Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ridwan dari Mataram. Saya senang sekali ini sedang di kamar dengan teman-teman kami berada di Madinah. 4 hari kemarin kami sudah menjalankan ibadah umroh di Baitullah di Mekah dan sekarang kami berada di Madinah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, keberangkatan saya umroh ini adalah yang kesekian kali dan saya ingin berbagi sedikit kepada teman-teman. Ingin saya ceritakan betapa nikmatnya kita beribadah, apalagi ibadahnya ini ibadah menjadi tamu Allah di Mekah maupun di Madinah. Nah, ada hal yang sangat penting yang membedakan umroh-umroh sebelumnya dengan umroh kali ini. Yang pertama, saya lihat pasca COVID ya, yang dimana pemerintah di Arab Saudi ini melarang orang berumroh. Alhamdulillah tahun ini sudah dibuka pintu yang seluas-luasnya. Akibatnya begitu banyak lautan insan yang hadir di Mekah ini, termasuk yang di Madinah ini. Nah, itu bedanya. Yang kedua juga, syukur alhamdulillah banyak sekali perubahan, terutama di Masjidil Haram. Bangunannya luar biasa megahnya dan itu menambah kebanggaan kita sebagai umat Islam bahwa Baitullah itu terus dibangun dan rasanya tidak juga bisa menampung begitu banyak orang yang datang. Oleh karenanya, walaupun ini adalah ibadah religius, selain memang mempersiapkan mental, tapi sesungguhnya menurut saya yang perlu disiapkan itu adalah fisik. Ya, fisik. Apalagi bagi yang sudah berumur harus fisik dikuatkan. Karena walaupun hotel kami itu dekat sekali dengan Masjidil Haram, tapi setiap hari, apalagi kita umroh itu 3 kali. 3 kali. Itu setiap hari paling tidak 10 kilo. Perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram, lalu tawaf, keliling Ka'bah 7 kali maupun sa'i dari Safa ke Marwah itu, saya hitung-hitung itu rata-rata 10 kilo. Apalagi cuacanya juga cukup panas. Jadi yang pertama kita siapkan fisik. Nah, saya bersyukur ya karena memang ya alhamdulillah saya diberi kekuatan fisik karena saya bekerja di Dinas PUPR. Jadi sudah terbiasa kami ke lapangan. Jadi yang pertama kita siapkan fisik. Nah, perbedaan juga yang kedua yang saya rasakan ini, seperti saya sampaikan tadi, ramai sekali manusianya, berdesak-desakan, baik yang di jalan maupun di dalam masjid. Nah, ini juga memberikan sebuah pengalaman yang sangat berharga buat kita, terutama yang membawa orang tua, ya namanya saja keramaian gitu ya. Nah, ada potensi mereka tersesat. Nah, itu tidak boleh kita jauh-jauh dengan mereka. Jadi di Baitullah itulah kita diuji bagaimana kita menolong sesama, berbuat baik. Nah, sehingga tidak ada masalah. Nah, ini yang paling penting ya, yang ingin saya sampaikan juga. Ini kali pertama saya menggunakan Buana Sentosa Utama. Saya sebenarnya mau berangkat sejak beberapa bulan yang lalu, tapi karena kesibukan akhirnya mundur sampai tanggal 6 Maret yang lalu. Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu semuanya, saya merasakan pelayanan yang sangat baik mulai dari keberangkatan hingga hari ini. Dan alhamdulillah ini jamaah yang terbanyak yang diberangkatkan oleh Buana Sentosa Utama.
sekitar 200 orang. Kami naik 4 bis kemarin dari Mekah ke Madinah. Dan dari Lombok maupun dari Lombok saja kami 3 kali penerbangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita mendapat pesawat yang terbaik, maskapai kebanggaan kita, dan yang lebih hebatnya lagi, hotelnya bintang 5. Masya Allah, dan selalu baik di Mekah maupun di Madinah itu hotelnya persis di depan pelataran masjid. Jadi tidak jauh-jauh jalannya dan mengurangi kemungkinan kecapean atau tersesat. Apalagi di Madinah ini begitu turun hanya tidak sampai 100 meter kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Nah, itu 2 hal yang penting. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak dan teman-teman semuanya, bahwa pengalaman tiap orang itu berbeda, ya. Dan saya jujur, saya mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa, ya, yang belum pernah saya alami dan mungkin juga di semua orang ya mengalami. Begitu kita menjadi manusia ini sangat kecil ketika kita melihat Ka'bah. Kita benar-benar bagaimana kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah itu sama. Tidak mengenal jabatan, mengenal pangkat. Saya mohon maaf meskipun saya ini ya diberi karunia Allah dapat jabatan, pangkat, tapi saya sekamar dengan siapapun dan bergaul dengan siapapun di sini. Itu bukan dibuat-buat, ya karena umroh lah yang membuat kita sama di mata Allah. Kecuali yang membedakan adalah derajat keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa pelayanan ini. Kita terus berharap mudah-mudahan teman-teman kalau berangkat umroh, pilihlah travel yang bisa memastikan bahwa kita tidak terlantar, memberikan pelayanan yang baik kepada kita para jemaah. Kekurangan pasti ada, namanya saja kita ini banyak orang dengan segala macam sifat, asal dari mana, tapi alhamdulillah karena niat kita sama beribadah, semua kekurangan itu bisa kita eliminir, apalagi kita mendapat bimbingan dari pendamping-pendamping kita, termasuk pelayanan dari tour leader kita yang ada di Mataram. Ya, saya bersyukur, ya salah satu yang saya kenal baik dan saya rekomendasikan adalah Ustadz Jul Hadi. Nah, beliau sangat akrab dan satu kamar dengan saya. Jadi kalau ada kesulitan kita mungkin tidak hafal dengan doa-doanya, atau tidak terlalu tahu mengenai tempat-tempat yang harus kita kunjungi. Nah, beliau membimbing kita. Nah, termasuk satu lagi keistimewaan beliau nih. Kalau belanja aja beliau, karena beliau bisa bahasa Arab. Ya, para jamaah di sini. Nah, jadi ini sekalian saya iklan ini Bapak Ibu semuanya. Hubungi. Ya, saya kira itu Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan rombongan kami ini ya tetap sehat, diberikan kemudahan-kemudahan ya, berangkat pulang ya. Nah, saya mengajak saudara-saudara saya yang kebetulan menyaksikan ini, terutama dari NTB, yang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram, lebih khusus lagi saudara-saudara saya yang ada di Pulau Sumbawa, yang ada di Dompu. Ini di antara 200 orang nih, hampir 50 orang tuh dari Dompu. Nah, BSU ini bukan hanya di Mataram, bukan hanya di Jawa, tapi juga jamaahnya itu hampir merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, kepercayaan ini tentu tidak mudah diraih oleh para pengurus,
travel ini tentu mungkin karena kita saling bercerita tentang kebaikan-kebaikan, kemanfaatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga menjadi kabar baik juga buat teman-teman. Mari kita, bagi yang mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, dan jangan ditunda-tunda. Semua hal-hal yang baik jangan ditunda, segerakan sehingga semuanya mendapat kebaikan. Kita di sini berdoa buat kita pribadi, buat keluarga kita, buat bangsa dan negara, buat provinsi kita, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, nah, sehingga semuanya itu menjadi ibadah bagi kita semua. Dan saya syukur alhamdulillah melalui BSU ini selain yang wajib umrohnya, saya juga diberi kesempatan 2 kali mengumrohkan keluarga yang sudah meninggal maupun keluarga kita yang sepuh atau sakit. Nah, alhamdulillah saya bersama istri dan keluarga hadir di sini bisa mengumrohkan orang tua, mertua, adik, kakak, tetangga yang sudah meninggal dunia. Jadi luar biasa kemudahan-kemudahan kita peroleh ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, selamat. Kepada Bu Ana Sentosa Utama, terima kasih kepada Ibu Fajar, Pak Erik, ya juga Mbak Eno yang di Mataram, nah, terutama secara khusus sahabat saya Ustadz Jul Hadi. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat kemanfaatan berkah dari apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.